Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, istifadah kita dari sebuah kitab yang mubarakah, kitab dari para pendahulu kita, yaitu kitab beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kitab dari seorang ulama Rabbani yang telah mengakhiri hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan telah menghabiskan kehidupannya untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan telah mendidik manusia, mengajar manusia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu laumata laimin, dan beliau adalah seorang yang telah menempuh jalan ini dengan hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Dan kita kembali berharap dengan tulisan beliau ini mendapatkan pengajaran di dalam kehidupan kita yang azim, kehidupan kita yang sebentar tetapi kehidupan yang besar, itu kehidupan kita di dunia, kehidupan yang dimana tempatnya kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tempat dimana kita memperjuangkan diri kita di dalam ujian ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung atau kita termasuk orang-orang yang sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Maka kebutuhan kita akan adanya petunjuk, akan adanya pengajaran tentang kehidupan yang penuh dengan cobaan ini adalah kebutuhan kita yang lebih mendesak daripada sekedar butuhnya kita untuk memenuhi hasil ujian kita. Kebutuhan kita untuk di dalam perjalanan ini di atas petunjuk jalan yang benar adalah lebih besar daripada sekedar kebutuhan kita untuk segera menikmati janji yang Allah janjikan kepada kita. Hal ini tercermin sebagaimana di dalam kehidupan kita
keinginan kita untuk meraih sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup ini, agar apa yang kita raih itu tercapai, maka tercermin lebih besar dari jalan-jalan yang kita tempuh untuk mengejar. Sebagaimana kita bisa membandingkan bagaimana kita mencari sesuap makanan yang kita makan di dalam kehidupan dunia, bagaimana kita mencari sebuah harta yang mungkin ketika kita menikmati, ketika kita makan dalam waktu sekejap, dalam waktu sebentar, tetapi kita bisa bandingkan bagaimana perhatian kita, bagaimana perjalanan kita, bagaimana persiapan kita ketika kita berharap untuk mendapatkan apa yang hendak kita ingin capai. Dan apabila kita bandingkan jauh lebih besar perhatian kita mengurus usaha, perhatian kita untuk mempersiapkan diri agar kita berhasil, dibanding hari-hari kita menikmati usaha kita. Ini dalam perkara dunia, apalagi urusan akhirat, urusan yang kenikmatan itu selama-lamanya, kebahagiaan itu selama-lamanya, kesengsaraan juga selama-lamanya. Bagaimana mungkin perjalanan untuk menuju kepadanya adalah perjalanan yang semau apa yang diinginkan oleh manusia. Karena itu Allah membantah, akhasiban nasu ayyutraka, apakah manusia dibiarkan begitu saja sudan? Apakah manusia dibiarkan begitu saja? Ini ikhwana fiddin wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita telah pahami, yang dijelaskan oleh beliau Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hakikat hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah, yang merupakan dasar terbesar, bekal paling agung di dalam perjalanan kita mengarungi kehidupan ini, melaksanakan kaidah ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah. Semua itu kita lakukan kaidah ini agar kita berhasil, agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Dan semua itu adalah kembali kepada bekal kita yang paling pokok, yaitu menghijrahkan hati kita kepada Allah dan menghijrahkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah begitu jelas di mana posisi hijrah kepada Allah, dan lebih-lebih lagi bentuk nyata dari hijrah kepada Allah, yaitu hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita berada setelah kita memahami penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah, begitu jauh jalan yang sebenarnya kita hendak masuk menjadi orang-orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak mungkin kita kemudian membiarkan diri, karena kehidupan ini sudah kita jelaskan, semua hijrah menuju kepada Allah. Apakah orang-orang yang hijrahnya benar, ataukah orang-orang yang akhirnya bertemu dengan Allah dalam keadaan salah? Maka sebagai orang yang faham kehidupan ini, tentu tidak akan mengambil alternatif sama-sama bertemu dengan Allah, tetapi pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak selamat. Demikian ini kita lanjutkan apa yang disimbolkan oleh beliau Ibnul Qayyim setelah menjelaskan tentang hakikat hijrah kepada Rasulullah yang kita jelaskan pada waktu tadi malam, yang dimana beliau menuntut kepada diri-diri kita dan mencari permasalahan ini dengan benar. Kenapa kita mengalami banyak masalah di dalam hijrah kepada Rasul, sehingga menjadi bukti ternyata kita banyak masalah hijrah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah karena keadaan kita yang menginginkan kehidupan di dunia dan segala macam yang ada di dalamnya, sehingga kita menjadi anak-anak yang dilahirkan oleh sifat malas dan dilahirkan oleh sifat bosan.
Lihat kehidupan manusia, kalau kecenderungannya sudah kesenangan dunia, maka dia menjadi generasi yang dilahirkan dari sebuah suami istri, yaitu malas dan bosan. Maka orang-orang ahli dunia pada dasarnya adalah orang-orang yang mengejar kehidupan mereka di dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan kemalasan dan kebosanan. Setelah beliau menjelaskan hakikat daripada beratnya perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka beliau menyimpulkan apa hakikat makna hijrah ini. Wal maqsudu anna hadhihi al-hijrata fardun ala kulli muslimin wa hiya muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah, kama anna al-hijratal ula muqtada syahadati an la ilaha illallah. Maka beliau Ibnul Qayyim menyimpulkan, dan yang dimaksudkan ya, di halaman 20, halaman berapa di situ? 45. Dan yang dimaksudkan tentang hijrah ini, sesungguhnya hijrah kepada Rasul ini adalah fardu ain, tuntutan setiap pribadi yang wajib untuk keselamatannya, untuk kemenangannya di dalam hidup ini. Dan hijrah kepada Rasul ini adalah merupakan tuntutan syahadat yang kita baca, yaitu syahadat sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ini tuntutan, konsekuensi. Orang yang bersyahadat beriman tentang Nabi Muhammad SAW, dia harus menghijrahkan hatinya menuju kepada Nabi. Tidak cukup ya, hanya lisannya, tanpa ada perjalanan hati yang berhijrah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sesungguhnya hijrah yang pertama, yaitu hijrah kemana? Hijrah kepada Rasulullah, kepada Allah. Sebagaimana hijrah kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah merupakan tuntutan syahadat kita, sesungguhnya tidak ada sesembahan adalah benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah adalah inti pokok agama kita, yaitu syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegagalan kita di dalam beragama adalah gagal di dalam membuktikan syahadat kita. Kebenaran kita di dalam beragama adalah benarnya kita di dalam menunjukkan secara nyata kehidupan kita orang yang bersyahadat. Dan beliau menegaskan hal ini, menguatkan kembali bahwasanya hakikat syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya adalah tuntutan kita, dan pelaksanaannya adalah merupakan konsekuensi yang tidak bisa ditawar-tawar, dan itu hakikatnya adalah tuntutan kita sendiri. Maka beliau menjelaskan, wa an hatainil hijrataini yus'alu kullu abdin yaumal qiyamah. Dan tentang dua hijrah inilah setiap hamba nanti pada hari kiamat akan ditanya, akan dimintai tanggung jawab tentang kedua syahadatnya, tentang perjalanannya di dalam mewujudkan dua syahadatnya. Nanti di hari kiamat akan diuji, yus'al, akan ditanyakan, bukan cuma pada hari kiamat, wa fil barzakh, dan di alam barzah juga akan ditanyakan ya. Wa yutalabu bihima fid dunya, dan kehidupan kita di dunia untuk menjadi orang-orang yang lolos di dalam ujian, hakikatnya juga tuntutan mewujudkan kehidupan syahadat tersebut. Maka ya ikhwan, kita membaca syahadat bukan cuma sekedar untuk peresmian kita menjadi seorang muslim, bukan. Syahadat adalah tuntutan kita untuk menjadi orang yang selamat, beruntung,
di dunia, di alam barzah, di akhirat. Ya. Sebagaimana kebahagiaan yang Allah janjikan di dunia, di alam barzah, di akhirat, itu adalah buah dari lolosnya kita di dalam menjalani ujian mewujudkan hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya menjadi nyata, merupakan fardu ain bagi diri kita sendiri, tanpa adanya mengenal batasan tempat. Kita di dunia pun dituntut untuk menjalankan ini, untuk kita lolos di dunia menjadi orang yang berbahagia di dunia. Dan tidak cukup, di alam barzah pun kita masuk kuburan ditanyakan lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Pertanyaannya tidak lain adalah tentang ini. Begitu kita sukses berhasil menjawab, ditolong oleh Allah, bahagia di alam barzah. Di akhirat pun ditanya kembali pada hari hisab. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah langsung, tanpa adanya perantara. Ditanya tentang amalnya. Benar ini amalmu, benar ini perbuatanmu, benar ini. Bagaimana dulu tidakkah Rasul datang padamu? Bagaimana dulu tidakkah peringatan ini datang padamu? Memilukan. Kalau kemudian kita menjawab benar ya Allah, akan tetapi kami orang-orang yang mendustakan. Maka setelah adanya pertanyaan ini, imma orang itu bahagia, imma orang itu sengsara. Demikian pula di dunia ini setelah kita berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak kemudian kita menunggu kebahagiaan dengan bermodal mengucapkan syahadat. Selesai enggak? Ya. Sehingga terjawablah jawaban pertanyaan orang-orang awam. Saya sudah membaca syahadat, sudah Islam, kok saya masih sengsara? Karena kita tidak hijrah, tidak masuk diri kita masukkan di dalam perjalanan syahadat itu. Bagaimana mau bahagia? Betapa banyak kita kecewa dan kita kaget. Seperti kata Ibnul Qayyim, bukan karena ajaran ini tidak mengantarkan kita, tapi karena kita yang salah menutup ajaran yang terang ini dengan kegelapan mata kita. Dikira kalau sudah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian Jibril datang. Nih kebahagiaan. Dikira seperti itu. Dikira tidak ada perjalanan yang harus dia tempuh sebagai orang yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mendapatkan hasanah fid dunia. Demikian pula di alam barzah. Dikira bahwasanya kuburan ada kalanya raudhatun min riyadil jannah, atau ada kalanya khufratun min khufratin nar. Kuburan ada kalanya sebuah taman dari taman surga, ada kalanya adalah sebuah pelataran dari pelataran neraka. Dikira ketika masuk begitu, dulunya muslim di dunia, kemudian langsung tidak. Ternyata di sana ada pertanggungjawaban lagi, man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Dan dikira permasalahannya selesai, tidak. Dikira begitu sampai di akhirat kan kita sudah dicek di kuburan, selesai. Berarti tinggal masuk surga belum, masuk neraka belum, tidak. Malah lebih berat lagi perjalanannya di akhirat. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak bersunat, di yaumul mahsyar yang payah. Kemudian ditanya oleh Allah dalam keadaan seluruh manusia dikumpulkan, memilukan. Yang kemudian kalau kita berhasil, baru kita ditolong oleh Allah masuk jannah. Kalau kita gagal, tempat kembali kita adalah kesengsaraan. Ternyata semua itu butuh ujian, butuh perjalanan. Ini ikhwan wa akhwat fillah rahimah. Maka kalau kita butuh hidup di dunia dengan baik, kita butuh hidup di alam barzah nanti dengan baik,
kita butuh ketika kita bangkit nanti dari kubur dengan baik, maka tawaran kebutuhan ini kembali kepada perjalanan kita menyelami, memasuki syahadat kita kepada Allah, syahadat kita kepada Rasulullah. Kita hijrah, menghijrahkan hati kita menuju kepada wilayah sebagai orang yang telah dinilai bersyahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Tanpa adanya perjalanan kita untuk masuk di dalam wilayah itu, maka ucapan-ucapan kita tidak punya nilai, tidak punya makna. Maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, fahuwa mutalabun bihima fid duris salasi. Maka hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu yang terkandung di dalam perjalanan kita masuk di dalam kehidupan menjadi orang yang telah bersyahadat tersebut adalah kehidupan bahwasanya dia kehidupan itu adalah tuntutan di dalam dua syahadat tersebut di tiga negeri. Kehidupan kita bersyahadat kepada Allah dan Rasul itu adalah tuntutan kita yang harus kita raih di tiga negeri, yaitu dari dunia, di negeri dunia yang kita ingin bahagia di dunia, daril barzakhi, di negeri kubur yang kita ingin juga bahagia di sana, wa daril qarari, dan di negeri yang abadi yaitu di akhirat, di mana kita juga mengendaki kebahagiaan selama-lamanya di sana. Maka Ibnul Qayyim membawakan perkataan Imam Qatadah, qala Qatadatu kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Kata Imam Qatadah, ada dua perkataan, dua kalimat, orang-orang yang pertama dan orang-orang yang akhir, tidak ada yang dikecualikan, akan ditanya tentang dua perkataan tersebut, yaitu pertanyaan madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi di dunia, apa yang kalian ibadahi. Kemudian wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian terima dan apa yang kalian kabulkan pada para rasul. Dua permasalahan ini ya. Dan ayat ini para mufassirin, perkataan Imam Qatadah ini para mufassirin menjadikan dalil dari tafsir ayat wala nas'alannahum ajmain, sungguh mereka manusia akan kami tanyakan. Yang dimaksud sungguh mereka manusia akan kami tanya adalah diterangkan Imam Qatadah, yaitu ditanya tentang dua pertanggungjawaban dia, yaitu madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi, wa ma ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian telah sambut dari para rasul. Kemudian Ibnul Qayyim menyimpulkan wahatanil kalimatani huma madmunu syahadataini, dan dua perkataan ini madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin, dia adalah merupakan kandungan isi dari dua makna syahadat. Ya. Madza kuntum ta'budun adalah al-hijratu ilallah, wa ma ajabtumul mursalin adalah al-hijratu ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kandungan yang menjadi tuntutan dua persaksian kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau Ibnul Qayyim menyimpulkan kedudukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini, yang ternyata jelas kalau Allah Azza wa Jalla menjadikan dua hijrah ini sebagai pemisah,
mana orang kafir, mana orang muslim. Maka bagi kita yang sudah muslim dengan kalimat ini, bahwasanya dua hijrah ini menjadi pemisah. Apakah kita seorang muslim yang akan bernasib bahagia di dunia, di alam barzah, di akhirat, atau naudzubillah min dzalik, kita ternyata adalah seorang muslim yang ada pada zahir kita, ternyata tidak menjadikan syahadat kita bahagia di dunia, di akhirat, di alam barzah dan di akhirat. Kemudian beliau Ibnul Qayyim setelah menjelaskan tentang kedua hijrah ini, maka beliau mengambil penjelasan yang lebih kuat kembali untuk memperkuat penjelasan beliau di awal penjelasan hijrah kepada Rasul yang disimbolkan beliau sebelumnya, yaitu perkataan beliau, wal maqsudu anna hadhil hijratin nabawiyyati sya'nuha syadid. Sebelumnya sudah ada kesimpulan beliau, ya. Itu kan kesimpulan tadi yang kita baca, wal maqsudu anna hadhil hijrah fardun ala kulli muslimin. Ini kesimpulan yang baru saja. Kesimpulan yang sebelumnya mana? Wal maqsudu anna hadhil hijratan nabawiyyata sya'nuha syadid. Ini kesimpulan yang sebelumnya. Maka beliau Ibnul Qayyim kembali mengangkat kesimpulan ini dengan membawakan dalil-dalil yang berikut ini, yang menunjukkan hakikat bagaimana kita membenarkan jalan ini dengan seutuhnya, dan bagaimana kita tidak bermain-main di dalam urusan hijrah kepada Rasul ini. Sebab ini menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran, ya. Kalau ukuran secara umum manusia yang selamat, ya, dan yang tidak selamat itu diukur dari ukuran tujuan awal, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu dia beribadah kepada Allah, maka masuk pada ukuran pertama. Begitu dia tidak beribadah kepada Allah, maka gagal dari ukuran pertama. Sekarang barisan orang-orang yang sudah menuju kepada Allah tadi untuk memisah seluruh manusia. Satu, tidak menuju kepada Allah secara rela, secara ikhlas. Satu, menuju kepada Allah secara ikhlas. Sudah terpisah dulu. Ini sudah tidak masuk nominasi, karena dia tidak menuju kemana? Tidak menuju kepada Allah. Sudah kal an'am, kan begitu dalam Al-Quran. Orang yang hidupnya tidak menuju kepada Allah kal an'am, seperti apa? Binatang ternak. La ya'budunallaha rabbahu. Kemudian sekarang yang menuju kepada Allah, apakah kemudian selesai permasalahan? Tidak. Ada pemisahan kembali. Apa pemisahannya? Mada ajabtumul mursalin. Kalau orang-orang sudah beribadah kepada Allah, menuju kepada Allah, banyak manusia pada hari ini menuju kepada Allah biturukihim, dengan apa? Dengan segala jalan dia. Hatta orang-orang yang menyebut mereka sebagai aliran kebatinan pun menuju kemana? Menuju maring Gusti Allah, kan begitu. Tetapi seluruh jalan-jalan mereka beda. Orang Yahudi mengaku menuju kepada Allah. Buktinya dia mengatakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang Nasara dia menuju kepada Allah, menuju kepada Allah. Orang Ahlul Bidah menuju kepada Allah enggak? Menuju kepada Allah. Sekarang mana pemisahnya kembali? Inilah pemisahnya yang benar-benar dahsyat, hijrah kepada Rasul. Kadang-kala kita kalau sudah orang sudah mulai ngomong Allah, ya kita mari kita semuanya adalah hamba Allah, sudah kita anggap perasaannya selesai. Oh, ini orang baik. Buktinya apa? Nyebut Allah, oh, dia juga ingin Allah, dia juga mau Allah. Belum selesai. Nah, kejahatan orang-orang yang mengaku menyebut Allah itu masih dahsyat dan luar biasa. Penyelesaiannya adalah di hijrah kemana?
hijrah kepada Rasul. Ya. Makanya lihat, orang yang telah benar hijrahnya kepada Rasul, orang yang paling sedikit berselisih di dalam jalan ini. Tapi orang yang baru dia hijrah kepada Allah, itu masih ditimpakan melimpah perselisihan. Penyelesaiannya adalah hijrah kepada Rasul. Ya. Maka hijrah kepada Allah itu keterasingan pertama dari seluruh manusia. Tapi hijrah kepada Rasulullah adalah keterasingan kedua. Orang yang hijrah kepada Rasulullah, kepada Allah, asing di antara orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak hijrah kepada Rasulullah. Kan begitu? Orang yang hijrah kepada Allah kemudian hijrah kepada Rasulullah, maka dia terasing di antara mana? Di antara yang tidak hijrah kepada Allah dan tidak hijrah kepada Rasulullah. Syadid. Maka urusannya besar. Orang yang menyebut nama Allah saja di kalangan orang-orang yang tidak kenal Allah, apa toh itu Allah? Hidup kok pakai Allah, sudah asik. Belum lagi yang sudah menuju kepada Allah, dia hijrah kepada Nabi. Mereka lebih tidak bisa mikir lagi. Yang hijrah kepada Allah tidak hijrah kepada Rasul saja, sudah tidak bisa mikir lagi, ini siapa toh orang kok kayak begini anehnya. Belum lagi yang tidak hijrah kepada Allah. Maka pengajaran Allah di dalam membahas hijrah kepada Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, karena ini persoalan penentu akhir, ya, persoalan penyelesai untuk menilai hijrah seseorang yang sesungguhnya. Karena itu pengajaran Allah Azza wa Jalla sangat kuat. Sebagaimana Ibnul Qayyim telah mengungkapkan tadi pada kesimpulannya, annal hijratan nabawiyyata sya'nuha adim. Maka Ibnul Qayyim membawakan pengajaran Allah yang pertama, waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Betapa jauh perbedaan ayat ini dengan ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betapa jauh. Setiap orang bisa mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tanya pada setiap orang, bisa enggak dia menjalani ayat ini? Allah Azza wa Jalla berfirman, maka sekali-kali, maka tidaklah, dan demi Tuhanmu dan demi Rabbmu, mereka itu tidaklah orang yang beriman. Coba perhatikan bahasa ayat ini. Pertama, apa yang Allah firmankan di sini? Tidaklah. Tiba-tiba langsung ngomong dengan kalimat yang insya. Tidaklah. Wa rabbika, dan demi Tuhanmu. Kemudian apa? La yu'minuna, mereka itu tidaklah senantiasa beriman. 3 kalimat insya, ya, 3 kalimat insya, bukan kalimat khobar. Allah tidak memulai ayat ini dengan kalimat berita, tapi dengan kalimat apa? Kalimat insya, kalimat pendobrakan. Ya, kalimat insya itu kalimat yang menghujam pada manusia, kalimat untuk mendobrak. Apa? Pertama kalimat la, tiba-tiba Allah langsung mengatakan tidak. Kemudian kalimat sumpah, kalimat sumpah, demi Tuhanmu, sumpahnya tidak main-main, yang dijadikan sumpah oleh Allah dirinya sendiri. Ini kalimat-kalimat yang dahsyat,
Maka kalau Ibnul Qayyim mengatakan sya'nuha adim, urusan hijrah kepada Nabi itu urusan besar, kelihatan di sini. Ya. Wa rabbika, demi Tuhan. Kemudian apa? Mereka itu tidak beriman. Kalimat lagi penolakan. Kalimat penolakan lagi. Yang langsung penolakan ini dikaitkan dengan iman. Kalau tadi penolakan umum, tidak. Demi Tuhanmu, mereka itu tidak senantiasa beriman. Ini 3 kalimat insya. 3 bom yang dilontarkan Allah kepada kita. Supaya kita bangun, kemudian kaget, kemudian memikirkan masalah ini dengan benar. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka itu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka. Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad tempat berhukum, menyelesaikan persoalannya. Kalau kita membaca asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mudah sekali kita baca. Tapi kalau menyelesaikan percekcokan kita, perselisihan kita dengan keputusannya Nabi, mudah tidak ini? Tidak mudah. Sebab orang yang berselisih tabiatnya ingin kalah atau ingin menang? Ingin menang, emosional. Ya. Orang berselisih itu ingin menang, ingin mempertahankan diri, ingin dia di atas. Sebab kalau terjadi salah, salahnya ditahu orang lain nggak? Ditahu orang lain? Ditahu. Dan kesalahan ditahu orang lain itu memukul perasaan manusia. Memukul perasaan manusia. Beda dengan kesalahan yang orang lain tidak tahu. Betapa banyak orang lebih baik menghabiskan hidupnya supaya kesalahannya tidak ditahu oleh apa? Oleh orang lain. Emosional yang tinggi. Dan ini tidak mudah dilawan, tidak mudah diselesaikan. Tetapi kita diukur, disuruh menyelesaikan dengan keputusannya Nabi. Ini sebagai bukti nyata apa? Hijrah kemana? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat mereka menetapkan hukum di dalam perkara apa saja yang telah terjadi perselisihan di antara mereka. Tetapi orang sekarang ini menggampangkan sekali tentang masalah apa? Perselisihan. Ya kan? Menggampangkan, sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Perselisihan nggak usah dibesar-besarkan. Yang penting, salah. Agama kita ini mempersoalkan perselisihan dengan persoalan yang besar apa yang ramai? Yang besar. Dibahas di dalam Quran dan di dalam Sunnah dengan persoalan yang besar. Karena perselisihan itu penyakit yang terjadi menimpa umat yang Allah tidak kabulkan umat ini tidak ditimpakannya. Itu penyakit. Ketika kita membicarakan perselisihan ini, agar kita tidak terjerembab masuk di dalam penyakit yang membahayakan ini. Jangan malah dilegitimasi. Apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan itu rahmat. Penyakit malah diresmikan jadi obat. Ini kan fitnah yang luar biasa. Ya. Tidak akan bisa kalau tidak diselesaikan. Yang namanya perselisihan itu sumber dari malapetaka. Dan sekarang, para ulama juga berselisih, berarti itu malapetaka. Bagi diri para ulama itu bukan malapetaka. Ya kan? Kenapa kok bukan malapetaka? Karena itu udzur perselisihan mereka. Kesalahan mereka di dalam mereka berbeda itu dimaafkan oleh Allah. Tapi bagi manusia setelahnya malapetaka enggak? Malapetaka. Salasun muhlikat, kata Nabi. Ada 3 kebinasaan. Salah satunya zalatul alim. Tergelincirnya orang berilmu. Itu bencana bagi manusia. Kenapa? Manusia itu di dalam hidup yang dilihat siapa? Orang bodoh apa orang berilmu? Orang berilmu.
Begitu orang berilmu tergelincir jatuh, maka manusia semua menjadi apa? Tergelincir. Jangan dianggap tidak malapetaka. Makanya Allah memberikan pengajaran bagaimana cara selamat, supaya kita ketika ditimpa ujian perselisihan ini, kita bisa keluar menjadi orang yang selamat, berhasil. Ya. Maka disinilah diterangkan oleh Allah, penyelesaiannya adalah hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Allah azza wa jalla, "Tsumma la yajidu fi anfusihim kharaja." Kemudian mereka setelah memutuskan perselisihannya, percecokannya, emosionalnya, ya, egoisnya, diselesaikan dengan keputusan yang datang dari Nabi sebagai nilai bahwasanya mereka masih mendapatkan nilai iman. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka kharaj. Apa kharaj? Sempit. Kok saya ternyata salah? Kok ternyata yang benar itu fulan? Ini sempit. Kharaj. Setelah diputuskan itu tidak terjadi pada diri mereka kharaj. Yang salah juga tidak terjadi kharaj, yang benar juga tidak terjadi apa? Kharaj. Yang salah tidak kemudian sakit hati, saya akan rencanakan pembalasan, tidak. Kenapa saya dipermalukan? Tidak. Yang benar juga tidak kemudian takabur, tidak kemudian merasa kebenaran itu milik dia. Setiap masalah yang benar berarti hanya dia, bukan. Tidak boleh ada kharaj. Hakikatnya ima yang salah, ima yang benar, ketika diputuskan Nabi, harus dua-duanya meraih apa? Meraih kebaikan. Bahwasanya yang salah kemudian menuai apa yang dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu apa? Salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Kemudian orang yang salah yang terbaik. Loh, baik enggak ini? Orang salah tapi apa? Baik. Siapa dia? At-tawwabin. Sudah, tobat kepada Allah, astagfirullah, ya Allah, tolong saya ampuni. Selesai. Dapat kebaikan walaupun tadinya apa? Salah. Kemudian yang benar tidak ada kabur, tidak melihat bahwasanya dialah yang benar. Kalau toh dia benar, dia ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Maka selesai. Tidaklah yang benar merasa paling bertakwa terhadap yang salah. Tidak. Kecuali karena mereka saling tanasuk. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka kharaj. Mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima. Kemudian mereka berserah diri, pasrah dengan benar-benar berserah diri dengan keputusannya Nabi. Inilah kedahsyatan hijrah kepada Nabi. Urusan hidup atau urusan kata-kata ini? Urusan hidup. Percekcokan, perselisihan, itu kebiasaan yang banyak terjadi pada manusia. Ya kan? Perselisihan suami, istri, istri suami, orang tua, anak, anak orang tua, ya. Seorang keluarga dengan tetangganya, seorang guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, ya. Karyawan dengan atasannya, atasan dengan karyawannya, banyak. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran, wa inna katsiran minal khulata labagaw ba'duhum. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang bercampur, orang-orang yang bercampur, mayoritas orang-orang yang mereka bercampur, berarti berapa ini? Bermuamalah. Sebagiannya dolim pada sebagian yang lain. Orang itu kalau sudah bercampur, kedoliman itu lebih banyak terjadi di antara mereka daripada apa? Daripada tidak dolim. Paling tidak ngomong saja, bermaksud benar salah, dijawab salah, salah paham lagi, akhirnya balas yang benar. La bagau ba'duhum, sebagiannya dolim. Orang-orang yang khulata itu diantara mereka pasti lebih banyak gesekan dolim, ya, pasti banyak.
Kalau itu tidak ada solusi penyelesaiannya, apa kehidupan manusia? Rusak. Rusak. Makanya lihat pada hari ini, baru 2 motor saja simpangan, tinggal kira-kira 1 mili mau serempetan, sudah pendelengan kan? Padahal ini belum sampai serempetan, tinggal 1 mili itu, set, udaranya tok yang tadi, itu yang sini sudah, sana juga sudah begitu. Lihat kehidupan manusia, kerusakan manusia. Karena apa? Adanya sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika mereka bertemu. Yang harapan awalnya mereka bertemu saling dolim enggak? Tidak, saling apa? Tolong menolong kan? Harapan awalnya mereka bertemu adalah untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Begitu dijalani yang terjadi ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Loh iya enggak? Coba lihat sekarang. Antum, kita semuanya, terutama yang sudah berkeluarga, ketika mau nikah, yang sana bunga, sini bunga. Kan begitu kan? Apa? Kita akan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kan bahasanya bunga semua. Bunga semua. Ya kan? Kehidupan yang thayyibah, fi amanillah, fi rahmatillah, ala sunnah. Ya, fi amanillah. Padahal yang golek ya wis jelimet, wis takon, wis salihah apa ora. Yang akhwatnya juga le nyari tenanan ngaji ora, ustaze sapa? Wah, aku percaya. Begitu ketemu, jret, sehari baru selisih sekali. Besok selisih 2 kali. Besoknya 3 kali. Sudah bertahun-tahun seharinya penuh dengan selisih daripada tidak. Bawang jatuh jadi selisih, pisau karatan jadi selisih, piring kurang selisih, angin lewat selisih, semua jadi selisih. Semua jadi perselisihan. Sudahlah kita mbak saling toleran, tidak bisa. Kalau tidak ada keputusan solusinya nggak bisa toleran. Nanti medongkol di hati numpuk, jadi balas dendam. Ya, selisih bawang masuk di hati nggak sembuh, selisih kangkung masuk di hati nggak sembuh. Itu tabiat manusia nggak sembuh. Besok muncul lagi. Dulu itu loh kangkungmu muncul. Kalau tidak ada penyelesaian yang sesungguhnya, dioperasi di dalamnya, itu nggak bisa. Harus ada operasi. Tidak bisa cuma disuntak-suntik dong, nggak bisa. Makanya di dalam harus dioperasi. Setelah dioperasi dikasih apa, kalau orang kedokteran itu penangkal itu apa namanya? Imunisasi. Dioperasi, diimunisasi supaya nanti kalau ada perselisihan lagi itu isinya merengutnya itu cuma semenit. Setelah itu tinggalnya senyum itu berlama-lama. Itu yang dulu dialami para sahabat. Berselisih itu terjadi di kalangan mereka. Tapi cuma sebentar, sebentar, selesai. Paling waktu sekejap saja. Tapi yang terjadi kemudian hatinya lapang. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti mereka sudah. Ini sahabat, ini adalah wanita yang baik, ini adalah laki-laki yang baik, selesai. Tidak ada lagi di dalam hati-hati mereka fitnah. Lihat perselisihan yang terjadi pada suami istri yang direncanakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu siapa? Rasulullah dengan siapa? Nah, bukan Rasulullah. Yang bukan Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah. Siapa? Zaid bin Harithah dengan siapa? Istrinya Zainab. Ini perselisihan yang direncanakan oleh Allah. Apa perencanaan Allah? Allah punya hikmah bahwasanya seorang bapak boleh menikahi apa? Boleh menikahi siapa? Istri anak angkatnya yang sudah dicerai, bukan yang belum dicerai. Ya. Istri anak angkatnya yang sudah dicerai. Coba bagaimana coba? Hubungan yang cukup dekat antara bapak angkat dan anak angkat. Ya kan? Lebih-lebih Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah kecintaannya Nabi. Ya.
sebagai bukti bahwasanya Zaid bin Harithah adalah kecintaannya Nabi, anaknya Zaid bin Harithah itu masih kecil, belum balik, diangkat menjadi panglima perang sebelum Rasulullah SAW wafat. Itu sampai diangkat, dan Abu Bakar tidak berani mengganti, tetap dijadikan panglima perang. Itu sebagai bukti kecintaan Rasulullah kepada Zaid bin Harithah. Terjadi perselisihan antara Zaid dengan Zainab. Apa yang terjadi pada mereka? Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi apa-apa. Padahal itu sudah keluarga emosional. Kecuali ketika Zainab didatangi, ditanya, bagaimana engkau wahai Zainab? Kami hanya menunggu berita dari langit, dari Allah. Coba lihat. Zaid bin Harithah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah tidak sanggup, tidak begini. Rasulullah memberikan nasihat sampai Allah memberikan keputusan. Selesai. Begitu datang keputusan, Allah telah menceraikan antara Zainab dengan siapa? Dengan Zaid. Kemudian Allah bermaksud menikahkan Zainab dengan siapa? Rasulullah. Berita itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah suruh nyampaikan berita itu kepada Zaid bin Harithah. Coba lihat. Zaid bin Harithah, mantan suaminya, yang disuruh bawa berita gembira ini kepada Zainab. Lu sekarang kalau bukan orang-orang yang taslim kepada Nabi, sanggup nggak ini berjalan dengan aman dan nyaman? Oh, nggak sanggup, Brontoyudo. Iya, sudah pasti ribut itu. Apalagi kalau ketahuan wartawan hak asasi manusia, luar biasa, luar biasa. Pak, orang ngerti anak, kan begitu jadi. Lihat bagaimana Zaid bin Harithah sampai mengungkapkan di dalam hatinya, ketika saya membawa berita bahwasanya Allah sudah mengkabulkan perpisahan saya dengan Zainab, dan Zainab akan dinikahkan dengan siapa? Rasulullah. Ketika saya datang, berita ini saya sampaikan kepada Zainab, saya tidak sanggup memandang, menghadapkan wajah saya kepada Zainab. Loh, itu ini loh orang-orang dulu. Jadi orang-orang salafi itu seperti ini. Bukan berselisih urusan jangkrik saja bertahun-tahun lamanya, tidak bisa selesai. Urusan hanya bawang merah satu saja tidak selesai. Selesai cuma di muka, selesai. Di hadapan Rok, itu pun ya lewat, ya diam saja sudah. Nah, inilah ikhwan fillah. Ternyata tidak mudah hijrah kepada Rasulullah SAW. Kehidupan kita harus masuk wilayah genggaman hijrahnya Nabi. Kalau tidak, kita tidak termasuk orang yang hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan puncaknya kehidupan ini bukan ketika kita sedang aman dan nyaman. Kalau sedang aman dan nyaman, ya iya. Kadang-kadang kan kita bilang apa? Saya itu mengikuti sunnah Nabi. Betul enggak? Dalam pertengkaran kamu mengikuti sunnah Nabi? Oh, kalau itu saya belum bisa. Kan begitu. Ya kan? Saya itu mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Ketika ada rezeki datang, saya gunakan sesuai dengan sunnah Nabi. Iya, rezeki datang. Ya kan? Saya itu mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Baca doa ketika pakai baju baru. Iya, baju baru. Ya, dapat kesenangan mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau dapat yang sempit, mengikuti sunnah Nabi. Nah, inilah persoalan. Menjadi terjawab bahwasanya dia adalah hijrah kepada Nabi, apakah tidak? Seperti ini. Ya. Maka ayat ini menjadi ukuran bagaimana kita berhijrah kepada Rasulullah SAW. Untuk menjelaskan bagaimana ayat ini adalah ayat yang syadid, ayat yang begitu dahsyat dan berat di dalam perjalanan kita hijrah kepada Rasulullah SAW, Ibnul Qayyim menguraikan dan menjelaskan ayat ini dengan panjang lebar. Di antaranya beliau berkata, fa'aqsama subhanahu bi ajalli muqassamin bihi. Di dalam ayat tersebut Allah bersumpah, Allah zat yang maha suci mengangkat sumpah dengan yang paling tingginya perkara yang dijadikan sumpah. Bersumpah dengan setinggi-tingginya
perkara yang dijadikan sumpah. Apa itu? Wa huwa nafsuhu azza wa jalla, yaitu bersumpah dengan dirinya sendiri. Zat yang maha suci. Dia bersumpah dengan dirinya, zat yang maha suci. Yang sebagaimana kita sudah pahami bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, kesucian wajahnya. Kalau sekiranya tidak ada hijab, maka terbakar semua yang ada di muka bumi dan yang di langit. Kesucian wajahnya Allah azza wa jalla. Hijabnya Allah adalah nur. Bagaimana Allah azza wa jalla bersumpah dengan dirinya, zat yang maha suci. Ala annahum la yathbutu lahumul iman. Sumpah Allah ini tentang urusan apa? Tentang urusan atas sesungguhnya mereka manusia, iman itu tidak senantiasa menetap bagi mereka. Berarti sumpah ini dikaitkan dengan urusan manusia itu ada iman atau tidak. Ya, manusia itu ada iman atau tidak. Wala yakununa min ahlihi, dan mereka manusia itu dinilai oleh Allah tidak termasuk menjadi dari ahli iman. Tidak bisa dinilai sebagai ahli iman. Hatta yuhakkimu rasulahu fi jami'i mawaridin nizai. Sampai kapan dia baru bisa keluar dari penafian ini, masuk dalam lingkaran iman yang dinilai oleh Allah? Sampai mereka memutuskan, menjadikan hakim pemutus pada Rasulnya Allah. Sampai Rasulnya Allah satu saja beliau yang dijadikan sebagai hakim pemutus di dalam seluruh tempat-tempat permasalahan terjadinya perselisihan pertentangan. Berarti urusan perselisihan pertentangan ini bukan urusan-urusan remeh di dalam agama kita. Urusan besar. Ya. Karena ini urusan yang banyak terjadi pada kehidupan manusia, kita sudah sampaikan tadi. Ya. Manusia itu banyak berselisih atau banyak tidak berselisih? Banyak berselisih. Ya, sudah kita jelaskan. Bahkan Allah sendiri menerangkan dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifuna illa man rahima rabb. Seluruh manusia itu terus menerus berselisih, terus berselisih, kecuali orang yang Allah merahmati dia. Rahmat Allah itu luas, tapi kenyataannya yang dapat rahmat Allah itu sedikit atau banyak? Sedikit. Berarti yang paling banyak mereka tenggelam di dalam perselisihan yang tidak selesai daripada mereka yang ditolong oleh Allah di dalam perselisihan yang mendapatkan rahmat. Ya. Maka jangan dianggap bahwasanya urusan perselisihan ini urusan remeh, urusan besar. Urusan gesekan kehidupan manusia yang membawa terjadinya malapetaka dunia akhirat. Ya. Maka Allah menilai urusan perselisihan ini ada hubungannya dengan urusan apa? Urusan iman. Ya, urusan perselisihan punya hubungan dengan urusan apa? Iman. Kalau perselisihan ini tidak bisa selesai, maka urusan iman goncang. Ya, urusan iman goncang. Ya. Kalau perselisihan ini punya jalan keluar yang benar, maka iman itu kokoh. Iman itu teguh. Coba lihat bagaimana Allah menghubungkan antara urusan iman dengan urusan perselisihan. Dan pemutusnya adalah Rasulullah SAW di dalam seluruh hal yang terkait dengan urusan agama kita. Dan dulu para salaf mendudukkan masalah ini adalah besar. Sebagaimana contoh yang beberapa waktu yang lalu kita sebutkan. Ada seorang wanita di zaman para sahabiyah datang kepada Aisyah radhiyallahu an. Datang kepada Aisyah. Kemudian bilang, "Kenapa kok banyak dulu para orang-orang ketika membicarakan agama datang kepada Aisyah radhiyallahu an? Kenapa? Kok enggak datang kepada istri-istri Nabi yang lain? Kok datangnya kepada Aisyah? Kenapa?" Karena Aisyah radhiyallahu an adalah ulama, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah ulama.
ulama wanita di zaman sahabat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wanita yang alim pada zaman itu. Ya. Ini. Makanya bukan cuma para wanita yang datang pada Aisyah, bahkan sahabat-sahabat biasa datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang masalah agama. Ya. Dan memang Aisyah radhiyallahu anha adalah orang alim, wanita yang alim. Ya. Maka bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kami akan mengqadha salat saya yang saya tinggalkan karena haid." Begitu kan? Coba ini. Salah satu bentuk perilaku di mana seseorang menyelisihi sebuah ajaran. Ya kan begitu? Apa jawaban Aisyah? Tidak kemudian mengatakan, masih mending bertanya, "Oh itu tidak betul. Oh itu salah." Masih mending. Atau bertanya, "Kamu punya dalil enggak?" Enggak. Tapi jawaban Aisyah apa? "Apakah kamu orang Khawarij?" Loh, langsung begitu. Bagaimana Aisyah mengingkari masalah ini dengan keras? Ya. Karena tidak ada wilayah di dalam agama untuk kita menyelisih kebenaran, itu tidak boleh ada. Karena itu urusan iman. Apakah kamu orang Khawarij? Ini Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di masa Rasulullah tidak bisa terjadi seperti itu. Kecuali yang perselisihan yang tidak disengaja. Ya, yang itu dimaafkan oleh Allah. Dan itu bukan tempat kita membahas di sini. Ya. Maka sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW tempat mereka berhukum, menyelesaikan semua persoalan walaupun remeh masalah itu. Kalau itu masalah agama, ya, apalagi masalah besar, sekalipun remeh, kalau itu masalah agama, maka dia harus memutuskan masalah itu dengan tuntunannya Nabi di dalam semua tempat-tempat perselisihan. Wa huwa kullu ma syajara bainahum min masailin niza', yaitu setiap apa saja yang telah terjadi perbedaan di antara mereka dari masalah-masalah yang di situ ada pertentangan perselisihan. Fi jami'i abwabiddin, di dalam seluruh bab-bab agama. Kenapa ya ikhwan, akhwat fiddin? Persoalannya bukan persoalan kita melihat masalahnya ini masalah agama yang kecil, bukan. Ya. Bukan masalah agamanya ini masalah kecil. Misalnya urusan masuk WC. Ya. Urusan masuk WC aja kok dipersoalkan. Kan begitu? Bukan. Di zaman Nabi itu pernah terjadi. Di zaman para sahabat. Di dalam kitab Ta'dimus Sunnah An-Nabawiyah itu diterangkan, dikisahkan sebuah riwayat. Ada seorang dinasihati, "Kamu masuk WC, ya toh, harus pakai kaki apa? Kaki kiri. Keluar harus kaki kanan." Dia, "Enggak. Saya mau masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri." Dia lakukan itu, keluar kakinya pincang, nggak bisa jalan. Itu diriwayatkan, riwayat sahih, keluar kakinya pincang, nggak bisa jalan. Jadi jangan dianggap sepele, karena urusannya ini adalah ajaran yang datang dari langit. Itulah yang jadi masalah. Jadi bukan masalah ini kan cuma persoalan kecil, bukan itu. Jadi persoalannya adalah ini ajaran dari langit. Sama saja kamu ingin mendobrak zat yang ada di langit yang telah menuntunkan ajaran ini. Itu masalahnya. Makanya ulama sampai membahas masalah-masalah jelimet, itu persoalannya menjaga dawuhe kang maha mulya. Kan begitu kan? Ini ucapan Allah, zat yang agung, wahyu dari sana. Sekarang coba, kalau ada raja di raja yang agung, yang hebat, yang berwibawa, ngomong yang sendoguro saja, dieling-eling nggak sama rakyatnya? Dieling-eling. Padahal dia ngomongnya orang jarak loh. Ngomong nggak jarak, guyon itu sama rakyatnya. Tadi itu raja ngomong gini, jangan sampai kita jangan. Padahal raja itu nggak sengaja bermaksud ngomong itu untuk dijadikan pembicaraan. Itu cuma raja manusia. Nah, ini persoalannya. Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang kita cuma masalah sekecil aja kok ya sampai dadak mengeluarkan dalil macam-macam itu loh.
Bukan masalah itu ya ikhwan. Akhwat, ini masalahnya adalah masalah wahyu. Ya, masalah wahyu. Masalah wahyu itu masalah berita dari langit. Makanya sampai ulama itu membahas seperti itu karena masalahnya ini takdim kepada dari mana datangnya wahyu. Mengagungkan dari mana datangnya wahyu, yaitu Allah. Ya. Ini masalahnya, tapi banyak orang salah mengerti. Masalah kecil kok dibesar-besarkan, kok dadak dibawakan dalil sampai diginikan. Ini nggak mengerti. Makanya belajar supaya paham bagaimana mensikapi agama ini dengan selamat. Ya. Ini yang diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim. Kemudian diterangkan oleh Ibnul Qayyim, fa inna lafdhata ma min siyagil umum. Karena sesungguhnya kata ma di mana? Di mana ma? Di dalam ayat apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka mana? Fi ma. Fi ma isim mausul mustarak, ya kan? Berlaku apa? Umum. Ya. Isim mausul mustarak berlaku umum. Ya. Kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya lafadz isim mausul ma itu merupakan salah satu bentuk-bentuk lafadz keumuman yang maknanya umum. Sesuatu yang umum kalau tidak ada pengecualian maka tidak boleh dibatasi. Ya, tidak boleh apa? Dibatasi. Kecuali yang memang ada pengecualian, itu baru pembatasan. Kalau yang tidak masuk pada pengecualian tidak boleh dibatasi. Berarti semua hal yang diperselisihkan tanpa kecuali. Kecuali yang memang ada pembatasan. Kalau itu tidak masuk pembatasan, maka berarti masuk pada kriteria perselisihan yang harus diselesaikan dengan apa? Berhukum dengan hukumnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innaha mausulatun taqtadi nafyal iman. Di mana sesungguhnya ma di ayat ini adalah merupakan isim mausul yang menuntut penafian iman. Idza lam yujad tahkimuhu, jika perkara ini, perkara yang apa ini dalam ayat tersebut? Perkara yang apa? Silahnya apa silahnya? Silahnya ma apa? Sajaro. Apa artinya sajaro? Perselisihan, yang berselisih. Berarti ma yang bagaimana ini? Ma yang sajaro, terjadi perselisihan. Ya. Di mana ma ini adalah isim mausul. Isim mausul itu maknanya tidak akan jelas kecuali dengan maknanya silah. Ya kan? Di mana ma ini adalah isim mausul yang menetapkan makna hilangnya iman. Jadi ma ini akan menjadi ukuran tidak adanya iman seseorang. Ya, tidak adanya iman jika ma berupa sajara bainahum ini tidak ditemukan tahkimnya. Apa tahkim? Hakimnya. Jadi kalau ma yang sajara di tengah-tengah kita itu kita biarkan tanpa kita mendapatkan apa? Tahkim. Maka ma ini bisa menghilangkan iman kita. Subhanallah. Jadi perkara yang terjadi perselisihan di antara kita di dalam urusan agama Allah Azza wa Jalla yang kita tidak menyertakan dengan apa? Kita tidak mencari apa? Tahkim, mencari pemutus hukumnya, yaitu dari siapa? Dari Rasulullah. Hati menghijrahkan kepada Rasul. Ma ini akan mempunyai dampak konsekuensi apa? Nafyul iman. Apa? Hilangnya iman. Coba perhatikan. Kita baru tahu sekarang kalau apa? Urusan perselisihan ini bisa menggeser iman. Kadang-kadang kita membaca ayat tidak mengerti maksudnya. Ya. Coba, ini urusan perselisihan di dalam agama walaupun remeh bisa menggeser iman.
Bisa menggeser iman. Coba lihat, apa betul toh? Pernah kan kita contohkan, kita kisahkan kisahnya seorang mu'alaf pada zaman Umar, ya kan? Yang dia masuk Islam, kemudian pergi haji. Karena di haji itu kan banyak orang. Kemudian terjadi perbuatan apa? Dolim kepada temannya. Mungkin dia tidak sengaja atau bagaimana, wallahu a'lam. Kemudian yang didolimi ini lapor kemana? Ke Umar. Kemudian Umar mengatakan kisos. Apa? Jadi kisos. Kisos ini hukumnya Nabi kan? Ya kan? Hukumnya Nabi. Maka dipanggillah orang tadi yang mu'alaf. Ini padahal mu'alaf. Mu'alaf. Baru minggring-minggring masuk Islam. Ya. Dipanggil oleh Umar, kamu harus dikisos. Kemudian diberi kesempatan oleh Umar. Semalaman dia mikir. Apa? Mikir merencanakan lari dari kisos. Ya. Maka kemudian dia pun menyiapkan diri untuk lari. Ya, menyelamatkan diri supaya tidak kenapa? Kisos. Akhirnya berhasil dia lolos, menyelamatkan diri dan lari. Kemudian begitu dia lolos, lari, Allah takdirkan dia murtad kembali dari agama Islam. Betul nggak menggeser iman? Betul. Jangan sembrono. Tidak mau diputuskan dengan hukumnya Nabi, itu bisa ditakdirkan oleh Allah menggeser iman. Hati-hati. Ini urusan hijrah kepada Nabi. Kelihatan kan? Berat kan? Sekarang baru tahu kan? Baru tahu kalau ini urusan berat. Ya. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita, kenapa kalau mereka menghujah satu dengan yang lain sampai kuat sekali seperti itu? Kenapa? Dalam rangka kebenaran ini harus tegak. Dalam rangka kebenaran ini harus tegak. Ya. Jadi jelas sekali yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Fa innaha mausulatun. Sesungguhnya isim mausul ma dengan silahnya apa tadi? Sajara bainahum, itu mempunyai dampak konsekuensi apa? Nafyul iman. Apa? Hilangnya iman. Kapan? Jika orang yang terjadi keadaan ini lam yujad tahkimu. Apa? Tidak didapatkan apa? Pemutusnya. Fi jami'i ma sajara bainahum, di dalam semua urusan yang terjadi perselisihan di antara mereka. Jangan kita bilang itu urusan remeh. Jangan. Ya, jangan kita bilang seperti itu. Kalau dilihat itu urusan remeh. Tadi orang yang masuk ke WC urusan remeh kan? Remeh. Ini orang mu'alaf oleh Umar, coba lihat dampaknya. Dulu yang pernah kita kisahkan, orang-orang yang di zamannya Ibnu Mas'ud membuat zikir yang bid'ah, itu dia menganggap remeh. Ya toh? Dia menganggap remeh. Ketika dia diingkari oleh Ibnu Mas'ud, dia menganggap ini persoalan remeh. Kan tujuan kita baik, cuma kita zikir dihitung saja kok dipersoalkan kan gitu. La nuridu illa khair. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kami ini bertujuan baik. Udah lah, kalau bahasa kita daripada orang duduk-duduk termenung nanti kelebon jin misalnya kan gitu. Lebih baik zikir kita pimpin kan. Loh, malah kan kelihatan baik kan? Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ketika memberitahu kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa kamu tidak suruh dia menghitung kejahatan-kejahatan dia? Coba. Dia itu menghitung apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Umar bilang apa? Kenapa kamu tidak suruh dia menghitung kejahatan-kejahatannya? Luar biasa kan bahasanya para salaf itu. Karena ini bukan berarti ingin memojokkan dia. Ini urusan besar. Menyelisihi din, berselisih di dalam din itu urusan besar. Apa yang terjadi? Ketika dia bertahan, menjadi sebab tambah jauh dari agama. Peperangan Khawarij yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan para pembunuhnya Utsman. Pembunuh Utsman itu orang Khawarij. Nah, kejahatannya luar biasa kan? Yang dibunuh seorang khalifah, ya kan? Dibunuh di negeri haram. Di mana dibunuh? Di Madinah. Dibunuh di bulan haram. Makanya sampai Aisyah marahnya luar biasa.
Ya, kita marah kepada orang-orang yang membunuh Utsman karena 3 hal. Darah yang diharamkan dibunuh, di bulan haram dia membunuh, di tanah haram dia membunuh. Itu sampai Aisyah marahnya luar biasa. Itu Khawarij yang kejahatannya seperti ini akhirnya juga memerangi Ali, mengkafirkan sahabat. Itu diterangkan ulama, itu akibat dia dulu diingatkan oleh Ibnu Mas'ud tidak mau. Diterangkan dalam riwayat yang meriwayatkan kejadian Ibnu Mas'ud, saya melihat mayoritas orang Khawarij adalah orang-orang yang pada waktu membuat dzikir itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud tidak mau. Jadi Khawarij semua. Coba lihat. Ini jangan dianggap remeh, ini urusan hidup. Ya, urusan hidup. Urusan kita kembali kepada sunnah dalam seluruh kehidupan kita, itu urusan dampaknya adalah masalah iman. Dampaknya bisa lenyap iman kita, bukan cuma sekedar kata-kata kita menjadi orang yang ikuti sunnah, bukan. Kalau sudah hati tertutup, disesatkan oleh Allah, lihat betapa banyak orang-orang baca hadis Imam Bukhari, dia menyimpang dari hadis Imam Bukhari. Betapa banyak orang-orang baca kitabnya para ulama salaf, dia sendiri yang merusak isinya kitab itu. Loh kok bisa ya? Bisa. Kalau hati sudah ditutup oleh Allah, kemarin sudah diterangkan kan? Kalau hati itu sudah ditutup, pendengaran ditutup, penglihatan ditutup, siapapun tidak bisa memberikan petunjuk sama dia. Ini urusan iman. Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri sampai di sini. Insyaallah. Masih lama enggak waktunya maghrib? Sampai jam berapa biasanya? 4.3. Oh berarti masih lumayan ya. Masih 5 menit lagi masih bisa. Ya, kita lanjutkan kalau begitu. Kemudian beliau Ibnu Qayyim menjelaskan walam yaktasir ala hada hatta damma ilaihi insirahu sudurihim bi hukmihi haitsu la yajidu fi anfusihim harajan wa huwa ad-dayyiq wal khasar min hukmihi bal yatalaqqau hukmahu bil insyirahi wa yuqabiluhu bil qabuli la annahum ya'khuduna ala igmadin wa yashrabunahu ala aqda'in fa inna hadha munafin lil iman bal la budda an yakuna akhduhu bi qabulin waridon wansyirahi sadrin. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kedahsyatan ayat ini. Setelah tadi diterangkan Allah bersumpah menghilangkan iman dengan perkara-perkara yang terjadi perselisihan karena tidak mencari apa? Tidak mencari apa tadi? Tahkim kepada siapa? Rasulullah. Bukan cuma itu pernyataan yang sangat berat yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Dan Allah tidak mencukupkan atas pemahaman ini saja. Itu saja sudah luar biasa. Tapi Allah tidak mencukupkan untuk memberikan pengajaran kepada kita, mendobrak hati kita, bukan cuma sekedar dalil itu saja. Tapi dikuatkan lagi di dalam dalil itu, sehingga Allah telah mengumpulkan kepada orang yang terjadi di antara perselisihan itu terhadap hukum yang diputuskan dari Nabi itu, yaitu apa? Sampai insyirahu sudurihim, dadanya orang-orang yang berselisih itu apa? Insyirah. Apa insyirah? Lapang, tidak ada ganjalan ya. Sampai dadanya itu lapang dengan hukumnya Nabi. Walaupun dia nerima hukumnya Nabi, tetapi menerima dengan mesem. Ini masih punya catatan iman yang bermasalah. Coba lihat ya, sampai dadanya itu harus lapang ketika datang putusannya Nabi. Apa bentuknya? Dalam keadaan mereka tidak mendapati pada diri mereka kharaj, summa la yajiduna fi anfusihim. Yang dimaksud anfusihim itu di mana? Fi sudurihim. Ya, di mana? Di dada mereka tidak ada kharaj. Apa itu kharaj? Wa huwa dayyiq, sempit, merasa sesak,
merasa gundah, merasa terpojokkan, merasa dikucilkan, itu tidak ada. Wal khasar, dan merasa terbatasi, tidak menjadi orang yang berhasil menang, tidak. Min hukmihi, dari hukumnya Nabi, tidak bisa selesai, tidak bisa iman itu dinilai ada kalau dia tidak bisa seperti ini. Bal yatalaqqau hukmahu bil insyirah, bahkan harus disertakan sikap menerima hukumnya Nabi dengan dada lapang. Ini harus ada. Walaupun nerima hukumnya Nabi kalau dadanya tidak lapang, masih menjap-menjep, pelengas-pelengos, itu iman masih bermasalah. Coba lihat, perhatikan dalam ayat ini. Wa yuqabbiluhu bil qabul, dan sampai mereka nerima keputusannya Nabi itu, tidak peduli saya ini termasuk orang menang apa orang kalah, itu tidak peduli. Tidak. Ya. Bil qabul, dengan penerimaan. Lihat ketika Nabi SAW berselisih dengan Umar, Nabi Abu Bakar berselisih dengan Umar di dalam pembagian rampasan perang apa? Rampasan perang apa? Ada yang ingat? Perang Badar. Umar memutuskan tawanan perang dipenggal semua. Ya kan? Rasulullah sama Abu Bakar memutuskan, jangan, kita tukar, bermanfaat saudara-saudara kita yang sana ditawan. Loh, coba lihat. Ternyata yang turun ayat membenarkan siapa? Umar. Umar datang menemui Nabi, kaget. Nabi sama Abu Bakar nangis berdua. Wahai Umar, Allah telah membenarkan kamu. Loh, coba lihat. Ini Nabi loh. Lapang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi. Abu Bakar orang terbaik, lapang. Dengan kata-kata, wahai Umar, Allah telah memutuskan engkau adalah yang benar. Abu Bakar dan Rasulullah menangis. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika perang Jamal. Ketika perang apa? Perang Jamal. Aisyah memimpin pasukan perang di dalam fitnah ini. Bersama menghadapi pasukan siapa? Ali bin Abi Thalib, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian perang ini dimenangkan siapa? Dimenangkan Ali. Kemudian bagaimana Ali? Ali melaksanakan seperti yang pernah dinasihatkan oleh Nabi. Ketika masih hidup, Nabi pernah memberi nasihat kepada Ali, ya Ali, suatu ketika kamu punya masalah dengan Aisyah. Kemudian Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sikap saya? Kembalikan dia kepada tempat asalnya. Kembalikan dia kepada tempat asalnya. Kemudian ketika perang sudah selesai, Aisyah kalah. Kemudian Aisyah di atas onta dengan sekedup. Tahu sekedup enggak? Sekedup itu seperti rumah. Jadi jangan dipahami Aisyah radhiyallahu anha di atas onta itu seperti pangeran Diponegoro begitu. Ya. Jadi di dalam rumah, di dalam sekedup. Jadi ontanya orang Arab itu kalau dinaiki para wanita musafir, itu ada rumah-rumahnya di atas, tertutup. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha di atas onta, ontanya dibawa oleh Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian dihadapkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka yang menasihati Aisyah siapa? Ammar bin Yasir. Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Padahal ini Aisyah, ulama, istrinya Nabi, wanita surga, berkumpul dengan Nabi di surga, dinasihati oleh siapa? Ammar bin Yasir. Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, alangkah jauhnya engkau telah meninggalkan tempat yang Allah buat perjanjian dengan kamu. Kemudian apa kata Aisyah? Abul Yaqdan, apakah kamu Abul Yaqdan? Yang dimaksud Abul Yaqdan ini siapa? Ammar bin Yasir. Apakah kamu Ammar bin Yasir? Naam ya ummul mukminin. Betul wahai ummul mukminin. Hari ini Allah telah menunjukkan engkau di atas kebenaran. Ini loh. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap mereka para sahabat? Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghijrahkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikehendaki di dalam ayat ini, dan itulah putusan kita untuk menjadi orang-orang selamat di dalam hidup ini, akan ditolong oleh Allah azza wa jalla apakah tidak. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Kita lanjutkan besok sore lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.